menyimak, nonton, ataupun Anda yang pernah ada baca di mana-mana pembunuhan seorang apologet Kristen. Ya, dia seorang apologet ya, apologet Kristen, tapi kemudian dia mengkritisi dunia internasional sama seperti saya ya. Kita beranjak dari apologet Kristen, lalu kita melihat ada hal yang nggak benar, maka kita langsung ya memberikan suara kenabian. Charlie Kirk ini adalah seorang nabi di abad ke-21 ini, saudara ya. Sekarang saya share screen ya. Ingat dulu saya pernah bikin video ya, wah saya pun sudah dimata-matai ya, sudah ditandai pada saya, ya kan? Dan dia dibunuh, jedes, mati. Lalu orang Islamnya pura-pura, oh jangan, kita tidak boleh membunuh begini nih. Bangsat ini orang Islam ini memang ya, anjing punya nih orang Islam ini ya, munafik saudara ya. Ya, begitu ada orang seperti Charlie itu saya dibunuh begitu, saya sih maklum ya. Itu di Belanda sudah dua, Pim Fortuyn sama Van Gogh ya, dibunuh dua. Das diajar. Kaget nggak? Enggak lah. Ketika dibunuh Pim Fortuyn, saya sudah gampang tebak. Kalau saya nanti dibunuh pun, Anda nggak usah kaget. Ya, karena Islam kan kalau sudah kalah, udah mentok, bunuh dia. Ya kan? Dibunuh kalau orang Islam itu memang nggak bisa debat. Begitu kamu sudah kalah debat, bunuh kamu. Ya, hanya bedanya kelasnya itu sampai di mana, iya kan? Nah, untuk saya bagaimana untuk saya? Eh, saya dilindungi oleh Tuhan karena tugas saya di Belanda belum selesai, ya, belum selesai, kita baru mulai. Mungkin saya mau 70 tahun nanti saya baru mati nanti ya ditembak atau diledakkan pakai bom di Irak. Nah, sekarang lolos terus, saya berkali-kali lolos ya, diancam sama siapa saja. Dulu ingat nggak sih yang rambutnya kayak tai itu dulu? Shalom Indonesia, shalom Eropa, shalom semuanya yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan di seluruh dunia. Saya kembali menyapa teman-teman semuanya di YouTube, di Zoom, dan dimanapun Anda berada yang menonton video ini ya. Kita baru saja mendengarkan, menyimak, nonton, ataupun Anda yang pernah ada baca di mana-mana pembunuhan seorang apologet Kristen. Ya, dia seorang apologet ya, apologet Kristen, tapi kemudian dia mengkritisi dunia internasional sama seperti saya ya. Kita beranjak dari apologet Kristen, lalu kita melihat ada hal yang nggak benar, maka kita langsung ya memberikan suara kenabian. Charlie Kirk ini adalah seorang nabi di abad ke-21 ini, saudara ya. Saya ulangi ya, Charlie Kirk ini adalah salah seorang nabi di abad ke-21 ini. Dia menyuarakan kebenaran tentang kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, ya meyakini nilai-nilai keluarga tradisional. Laki-laki, perempuan, suami istri punya anak. Itu namanya keluarga tradisional. Ya, bukan perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki terus punya anak, bukan ya. Tapi keluarga tradisional, ya. Dan dia selalu menyatakan kebenaran melawan Islam dan para leftis ya. Lalu kemudian dia dibunuh ya. Waktu dibunuh itu ditembak ya lehernya ya. Nah, katanya si leftis itu adalah sebuah simbol bahwa dia disuruh berhenti ngomong, maksudnya begitu ya. Nah, saudara, siapakah yang menembak? Kita nggak ngerti ya. Kita nggak bisa menuduh. Tapi lihat ya, semua leftis bersorak-sorai, Partai Demokrat juga bersorak-sorai ya, saudara ya. Partai Demokrat juga bersorak-sorai, mereka senang, ya. Bahkan ada media dari CNBC kalau nggak salah ya, ikut senang. Itu kan gara-gara dia sendiri itu, dia bilang begitu. Jadi dibunuh gara-gara dia sendiri. Nah, saudara, kalau saya di Indonesia pasti sudah mati ditembak ya, karena saya pinter dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka orang Islam kopul-kopul ngejar saya bingung. Mau di sini membunuh saya juga bingung ya, karena badannya segede gini, segede gaban begini. Dia mau caranya gimana, mau nembak,
Oh gimana nembaknya di sini, ya kan? Mereka tahu rumah saya, ya. Saya kemarin, oh waktu itu ya, saya pernah tunjukkan ke kalian ya, ada orang Arab itu memata-matai rumah saya ya. Nah, sebentar, saya tunjukkan ke kalian ya. Waktu itu ada orang Arab memata-matai rumah saya. Ingat nggak tuh saudara? Saya harus cari lagi ya. Oke nanti deh ya. Nanti ada. Terus saya bikin filmnya ya. Saya ini ya. Dia mata-matai saya langsung tak film balik. Dia aja keder saudara ya. Nanti saya sambil cari. Nah, mana ya? Atau bukan di sini ya? Saya lupa ya. Ada orang Arab memata-matai rumah saya, lalu saya videoin dia. Wah ini ketemu ya, ini ketemu nomornya berapa ini? Ya, saya share sekarang, saya masukkan ke ini. Nanti kita bahas sedikit ya, ada yang aneh ya, ada yang aneh. Benar-benar ada yang aneh. Kalau Anda menyadari, ya nanti silakan berkomentar. Sorry ya. Oke, sekarang saya share screen ya. Ingat dulu saya pernah bikin video ya, wah saya pun sudah di mata-mata ya, sudah ditandai. Nah ini ya, pernah ada orang ini. Orang kadrun ini ya, dia di depan rumah saya ya. Dia lama sekali ya di rumah saya. Ini saya baru kepikir tak bikin video, padahal dia lama. Saya baru menyadari ada orang di depan rumah saya, terus saya lihat balik ke dia, tak tunggu 5 menit, oh iya saya bikin video. Ini lama ya. Terus coba di sini tuh hampir nggak ada orang Arab bawa anjing, tapi ini bisa bawa anjing nih, aneh. Tiba-tiba nih orang bawa anjing di depan rumah saya. Ya ada di depan rumah saya, anjingnya di situ. Aneh ya, ngapain nih anjing di depan rumah saya kan? Kenapa dia berhenti gitu loh? Ini kan tempat jalan, bukan tempat berhenti, bukan tempat taman, bukan. Tapi ini adalah tempat orang berjalan. Dan aneh kalau ada orang berdiri di Belanda ini, kalau kamu berdiri di depan rumahnya orang itu aneh ya. Terus ya, orang ini lihat, dia yang baru nyadar itu ya. Dia lihat. Nah, terus bagaimana dari, oh aku di film nih sekarang. Ya, ya. Takut nggak ya enggak lah. Kenapa mesti takut, ya kan? Orang saya pernah minta pengen mati kok. Saya dulu 2013, 2014 saya pernah minta mati ya saudara ya. Tapi kemudian 2014 saya juga minta mati lagi. Tapi karena saya bertemu Tuhan Yesus, Tuhan kok indah sekali ya Tuhan. Bu aku mati sekarang saja, gitu ya. Tapi Tuhan nggak boleh, saya suruh melayani Tuhan ya, suruh. Tapi saudara intinya begini ya, saya lagi mau kasih tahu Anda ya. Bentar ini kok jelek ya videonya. Bentar. Saya mau kasih tahu Anda ya sekarang ini ya. Bagaimana si Charlie Kirk ini mati ya, dan ada yang aneh. Tadi ada 2 orang tanggapan dari orang Islam, rasain lu memang harus pantasnya mati katanya kan. Tetapi ada banyak sekali tanggapan dari orang Islam yang mukanya itu sadis-sadis itu ya. Oh harusnya jangan mati, jangan, dia tidak pantas untuk mati, jangan. Sekalipun dia sangat membenci Islam, tapi kita tidak boleh membunuhnya. Wah dengan segala macam kata-kata baik, tapi belakangnya tetap cerita ya supaya dia tahu. Ya, itulah yang dirasakan oleh Hamas, oleh rakyat di Gaza saat ini. Ya, saudara, kalau ada berpikir gitu ya, coba Anda berpikir lebih cerdas lagi. Ya, di bawah saya sedikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu goblok. Ya, kamu tahu nggak orang-orang seperti ini? Saya itu paling enak kalau dengan orang begini. Jelas-jelas mereka tuh ngancem bolak-balik ya. Saya saja diancam mau dibunuh berapa kali, saudara ya. Aduh, saudara, kalau tak kumpulin 1 buku tuh ancaman pembunuhannya saya. 1 buku itu tak kasihkan semua ke IND. Saya mungkin masih punya kali. 1 buku saudara ya. Berapa puluh halaman itu ya. Saya copy A4 itu ya. Itu ada saya timba-timba ya.
dari mulai dulu ya ancaman zamannya dulu WhatsApp ya ada sampai ke apa namanya Messenger, video, aduh saudara itu banyak sekali. Saya kumpul itu satu buku ancaman pembunuhannya saya. Lalu tiba-tiba seorang Charlie Kirk yang jelas-jelas ya lebih internasional daripada saya, ya kan? Dan dia dibunuh, jedes, mati. Lalu orang Islamnya pura-pura, oh jangan kita tidak boleh membunuh begini nih. Bangsat ini orang Islam ini memang ya, anjing punya nih orang Islam ini ya, munafik saudara ya. Saudara kalau nggak menyadari begitu, kalau kamu tidak berpikir seperti saya, kamu tuh orang compong, saudara. Kalau saya mau begini, orang bangsat sekali orang Islam ini ya. Terang-terangan itu loh ngancam-ngancam. Saya saja belum go internasional saja waktu itu diancam mau dibunuh bolak-balik. Ratusan ya, ratusan ribuan ancaman. Tak kumpulin itu satu buku itu ya. Tak print itu saya kasihkan ke IND di Belanda itu ya. IND itu imigrasi ya. IND saya tempat apa namanya eh, dulu saya kan suaka politik ya kan itu tak kasihkan itu saja saya saja tuh diancam apalagi seorang calik saudara ya. Bayangin ya terus orang Islam ini ngomongnya sok baik ya saya kalau sebelahnya tak tampok itu saudara yang ngomong begitu tuh ya kamu itu loh nih ancaman mau bunuh saya yakin calik itu ancamannya lebih banyak lagi daripada saya. Geert Wilder itu loh tiap hari diancam sampai sekarang dia tidak bisa pergi di jalan di taman sendirian. Tiap hari diancam. Kalau Anda lihat ya Facebooknya Geert Wilder itu ya yang anti Islam. Apalagi cantik kita ada orang Islam ngomong begitu tuh bangsat begitu orang Islam memang bangsat saudara ya munafik sekali. Saya kalau lihat orang gitu enak saudara ya. Itulah sebabnya itu ya. Saya begitu udah ada kumpul ada orang ngomong yang sok baik itu orang Kristen pun saya jadi enak saudara ya. Saya kalau ngeliat orang Kristen juga ngomong yang sok baik itu juga jadi enak akhirnya. Kenapa? Karena ini kan kamu sebenarnya kamu tahu tuh, orang-orang ini munafik ya. Saya sih nggak heran kalau ada orang-orang seperti itu ya. Oh jangan kita begini harus begitu. Aduh kamu itu. Ya makanya orang hati-hati dengan orang-orang yang mulutnya yang baik-baik begitu ya, yang sok jaga. Kalau saya mah bilang bangsat, bangsat saya bilang anjing, anjing saudara ya. Pendeta kok mungkin nggak apa-apa saya nabi kok bukan pendeta kok. Ya, nggak apa-apa biarin saja. Memang ini bangsat ini orang-orang Islam ini. Oh, ngancam saya bunuh-bunuh tuh satu buku ya, satu buku tuh ngancamin pembunuhan saya ya. Aduh, banyak sekali tuh kalau dikumpulin. Makanya begitu ada orang seperti Celik itu saya dibunuh begitu saya sih maklum ya. Itu di Belanda sudah dua, Pim Fortuyn sama Van Gogh ya, dibunuh dua. Das diajar. Kaget nggak saudara ketika dibunuh Pim Fortuyn? Saya mah sudah gampang tebak. Kalau saya nanti dibunuh pun Anda nggak usah kaget. Ya, karena Islam kan kalau sudah kalah, udah mentok, bunuh dia. Ya kan? Dibunuh kalau orang Islam itu memang nggak bisa debat. Begitu kamu sudah kalah debat, bunuh kamu. Ya, hanya bedanya kelasnya itu sampai di mana, ya kan? Nah, untuk saya bagaimana untuk saya? Eh, saya dilindungi oleh Tuhan karena tugas saya di Belanda belum selesai, ya. Belum selesai kita baru mulai. Mungkin saya mau 70 tahun nanti saya baru mati nanti ya ditembak atau diledakkan pakai bom di Irak. Nah, sekarang lolos terus saya berkali-kali lolos ya, diancam sama siapa saja dulu ingat nggak sih yang rambutnya kayak tai itu dulu sampai Pak Yus itu udah bawa pentungan ya. Saya tetap nekat mau penginjilan, Pak Yus bawa pentungan gara-gara si rambut tai itu mau mau bunuh saya. Terus pastifnya juga sudah siap-siap pegang pentungan semua ya. Bareng nggak datang orangnya ya. Siapa yang namanya ya? Itu yang kalau khotbah di masjid ngomongin sambil misu-misu sumpah serapah itu ya. Siapa namanya Pak Yus ini? Saya lupa. Namanya siapa Pak Yus ya? Dulu ngancam saya Pak Yus ya yang membunuh saya itu. Yang rambutnya kayak tai itu. Lupa lupa juga, Po. Ah ya, lupa ya Kan dulu dia ya. mau datengin kita. Dia mau datengin. Terus kita takutnya ada kiriman orang yang kita tidak kenal. Nah, di situ aku siap siaga. Nah iya, Makanya aku bikin 2 ring sana toh. Dia masuk ke ring ya pertama, betul. oke. Ke ring kedua gua gebuk dia. Terus Pak Yus langsung sejak itu pokoknya Pak Yus selalu bikin video kalau kita penginjilan. Bisa, iya memang. Tapi juga aku sediakan itu tungket, Pak. Mm-mm. Itu kaki meja kan? Iya, iya kaki Kaki meja. meja. Betul.
Nah, itu terus selalu video itu ya, terus muterin terus ya, diputerin Ya, terus. tak puterin terus. Takut ada apa-apa soalnya kan saya tahu waktu itu. Jadi pasti dia udah waktu itu udah setewen ya. Wah, Senewen banget ya. saya pengen tarung itu, saya pengen nyoba ngerasain tarung. Nggak ada, saya bilang nggak akan berani, nggak gampang bunuh orang di Belanda. Suki Nur, iya betul. Terima kasih Theodor ya. Suki Nur, Sukino. Suki, Oh ya. tuh masuk penjara malah ya. Habis ngancam-ngancam saya, terus sebulan kemudian masuk penjara lagi dia. Nah, itu ya. Jadi kamu kamu percaya tuh omongannya orang Islam kayak tadi? Saya itu orang omongan bangsat, omongan anjing semua begitu ya. Nggak ada omongan begitu. Aduh, saya enak sekali tadi dengar gitu sampai saya pengen muntah tuh ngeliat orang Islam ngomong begitu tadi ya. Pengen muntah saya, munafik sekali. Lalu saya saja mau diancam mau dibunuh kok. Ya kan, apalagi si cari Kirk yang sudah lebih internasional dan lebih keras, lebih vokal dari saya suaranya. Ya kan, tapi memang kita mulai Januari kemarin kita sudah mulai ya, saya sudah nggak mulai concern dengan Indonesia. Kalau kemarin kan kita terganggu dengan